Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahada Yulia Santi dari kelas 2022B dengan NIM digit terakhir 067. Saya akan menjelaskan tentang karakteristik atau ciri bangsa Arab yang datang ke Indonesia pada abad ke-15 Masehi. Materi yang akan kita pelajari kali ini adalah 1. Awal masuknya bangsa Arab ke Indonesia. 2. Tujuan kedatangan bangsa Arab ke Indonesia. 3. Karakteristik bangsa Arab yang datang ke Indonesia. 4. Jalur masuk bangsa Arab ke Indonesia. 5. Peranan bangsa Arab yang datang ke Indonesia. 6. Penyebaran bangsa Arab yang datang ke Indonesia. Materi pertama yang akan kita pelajari kali ini adalah awal masuknya bangsa Arab ke Indonesia. Bangsa Arab datang ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Lebih spesifiknya, bangsa Arab yang datang ke Indonesia ini berasal dari Hadramaut. Bangsa Arab yang berasal dari Hadramaut ini datang ke Indonesia dilatar belakangi karena Rasulullah lahir, besar, dan menerima wahyu di sini. Saudagar Arab pertama kali mendatangi wilayah Indonesia di daerah Baru Tapanuli. Teori yang menyatakan bahwa Barus adalah daerah pertama yang disinggahi pedagang Arab ini dibuktikan dengan penemuan arkeolog akan sumber epigraf yang berbentuk batu nisan. Materi kedua yang akan kita pelajari kali ini adalah tujuan bangsa Arab datang ke Indonesia. Di Nusantara, orang-orang Hadrami bukan hanya mencari penghidupan yang lebih baik dengan berdagang. Beberapa dari mereka berperan dalam menyebarkan agama Islam, bahkan mereka membangun dan mempunyai pengaruh kuat di kerajaan atau kesultanan Indonesia. Metode dakwah yang dilakukan oleh orang Arab yaitu dengan cara mengajar mengaji, membuka majelis taklim di tempat mereka berdomisili, berhijrah dari tempat satu ke tempat yang lainnya, atau mendirikan pesantren. Mencari keuntungan ekonomi menjadi alasan utama bagi orang-orang Arab, khususnya komunitas Hadrami, karena kondisi negaranya yang sedikit sulit pada masa itu. Pengaruh komunitas Arab semakin intensif ketika jumlah mereka makin meningkat. Mereka membangun perkampungan di jalur-jalur perdagangan di Nusantara. Aceh menjadi perkampungan Arab pertama. Ketiga yang akan kita pelajari kali ini adalah karakteristik bangsa Arab yang datang ke Indonesia. Mereka berinteraksi dengan para penduduk asli, terutama dari keluarga kerajaan Hindu. Para pendatang Arab menyebarkan Islam melalui pernikahan dengan penduduk setempat. Hal ini dilakukan untuk mempercepat penyebaran agama Islam, sehingga keturunan mereka sudah hampir tidak bisa dikenali sebagai keturunan Arab Hadramaut.
kita pelajari kali ini adalah jalur masuk bangsa Arab datang ke Indonesia. Saudagar Arab dan India adalah dua bangsa yang memegang peran penting dalam membawa Islam ke Indonesia. Tapi masih belum terjawab siapa yang memegang peranan utamanya. Para pedagang Arab sampai ke Indonesia melalui jalur sutra. Garis merah pada peta di bawah menggambarkan jalur darat perdagangan bangsa Arab pada musim dingin, sedangkan garis biru menggambarkan jalur laut yang ditempuh pada musim panas. Para pedagang Arab datang ke Nusantara melalui jalur laut dengan rute dari Aden, kemudian menyisir pantai Karamandel. Sedangkan jalur darat yang ditempuh yaitu dari daratan Mesir, Suriah, Irak, dan Iran. Mereka menjajakan barang dagangan yang populer pada saat itu, contohnya adalah nekara perunggu yang berasal dari Vietnam. Materi kelima yang akan kita pelajari kali ini yaitu peranan bangsa Arab di Indonesia. Jasa ulama Arab dalam proses dan perkembangan Islam di Nusantara ditandai dengan tersebarnya majelis taklim yang diikuti oleh masyarakat pribumi, sehingga melahirkan kebudayaan Indonesia yang bersifat Islami, seperti kesenian musik gambus, seni rebana, tari zapin, serta pakaian gamis putih dengan ikal untuk laki-laki. Keenam yang akan kita pelajari kali ini adalah penyebaran Islam oleh bangsa Arab di Indonesia. Dari peta di atas dapat dipahami bahwa Islam masuk dan berkembang di Nusantara mulai dari daerah Sumatera, yaitu Barus Tapanuli. 10 tahun kemudian, Islam masuk ke daerah Demak pada tahun 1480 dan berkembang pesat dengan berdirinya Kerajaan Demak pada tahun 1575. Maluku juga merupakan wilayah yang menarik bagi para pedagang, karena Maluku adalah daerah penghasil rempah-rempah, terutama pala dan cengkeh. Selain rempah-rempah, kapur barus juga merupakan dagangan yang terkenal pada saat itu. Kesimpulannya, proses masuknya Islam ke Nusantara sejak 15 abad yang lalu melalui proses yang berlangsung damai dan memerlukan waktu yang lama. Pada abad pertengahan, pedagang Arab telah memperkenalkan Islam di Indonesia, pertama di Aceh, kemudian Palembang dan Pulau Jawa. Usai sudah materi yang telah saya sampaikan, terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.